يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'du. Pertama-tama kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian jemaah pengajian Ahad pagi Islamic Center Gorkor yang masih dengan semangat untuk hadir di dalam kajian rutin Ahad pagi pada hari ini. Dan juga kami sampaikan sugeng rawuh kepada guru kita Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Ali Anwar, Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri, yang pada pagi hari ini akan memberikan nasihat-nasihat dan tausiahnya kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pengajian Ahad pagi ini kita awali dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian untuk agenda selanjutnya adalah pembacaan tilawah Al-Quran. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sejenak kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengenang salah seorang saudara kita yang barusan saja berpulang pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ibu Gamar yang biasanya posisinya paling depan. Ya, beliau pada hari Kamis 30 Desember 2021 setelah sakit beberapa lama akhirnya beliau berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya paling depan beliau. Iya. Termasuk paling semangat. Awal biasanya datang itu mesti awal paling depan gitu. Ya, tinggal pikiran kita nanti itu pikiran masing-masing. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon dibacakan surat Al-Fatihah untuk beliau. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afiha wa'afaha ala hadhihi rasulina bisalihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semoga Ibu Gamar mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, segala amal ibadahnya diterima, segala dosa-dosanya diampuni, dosa dan kesalahannya diampuni, dan kita bisa meneladani beliau walaupun
termasuk, kalau saya lihat termasuk paling senior ya, umurnya dari sisi umur termasuk paling senior di antara kita, tapi tetap bersemangat dalam menuntut ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung ke acara inti, yaitu pengajian Ahad pagi yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Kiai Haji Ali Anwar MAG. Pada Pak Kiai mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menghadiri satu kegiatan rutin setiap hari Ahad. Semoga kehadiran kita di majelis ini betul-betul akan mempermudah kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang mengangkat kakinya menuju ke thalabul ilmi, maka Allah akan mempermudah baginya menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa posisi thalabul ilmi bisa sedemikian penting? Karena dengan thalabul ilmi kita bisa mengamalkan berbagai kewajiban secara benar. Karena memang ada satu pendapat bahkan min amali yatasawwar bi amali dunya thumma yashud al akhirah bi su'il. Jadi kita harus tahu perbuatan-perbuatan kita itu terkadang seperti berorientasi duniawi, tapi sangat boleh jadi bisa menjadi ukhrawi. Tetapi juga sebaliknya, ada yang terlihat berorientasi ukhrawi, tetapi kadang-kadang hanya berorientasi duniawi kan itu. Dan seluruhnya itu butuh ilmu. Jadi butuh ilmu. Oleh karena itu, kehadiran kita di thalabul ilmi itu sedemikian pentingnya. Bahkan ada juga pendapat tafakkar sa'atin khairun min ibadati sanatin. Berpikir sesaat itu jauh lebih penting dibanding beribadah selama 1 tahun. Makanya kita senantiasa menghadiri pengajian setiap Ahad pagi menjadi sedemikian penting. Kalau kita mempelajari sejarah para sahabat Rasulullah SAW, itu sedemikian bersemangatnya untuk mendapatkan ilmu. Bahkan kalau kita baca di kitab Al-Adab Al-Mufrad itu ada seorang sahabat yang harus membeli onta yang akan dinaiki untuk menuju ke satu tempat. Karena dia tahu di tempat itu ada sahabat yang menerima hadis dari Rasulullah SAW, tetapi sahabat yang tadi membeli unta itu belum mendapatkan hadis itu. Dia melakukan perjalanan selama 30 hari, selama 1 bulan penuh untuk mendapatkan apa yang didawuhkan oleh Rasulullah SAW. Saya pikir kalau kita bandingkan dengan kita, sudah teramat sangat jauh kan itu. Kita tidak pernah melakukan perjalanan panjang, perjalanan lama dalam rangka untuk thalabul ilmi kan itu. Karena apa? Kalau orang-orang tua itu sering ngomong kalau antara dulu sama sekarang itu beda kan itu. Diibaratkan kalau dulu yang namanya timba itu mencari sumur kan itu. Kalau sekarang sumur mencari timba kan itu. Jadi seharusnya kalau jenengan mau belajar sama saya, jenengan datang ke Kediri kan itu untuk belajar ke sana kan itu. Tapi itu kan tidak efektif kan itu. Makanya tapi akhirnya mendatangkan saya untuk datang ke sini. Yang pagi ini insya Allah kita akan diajak untuk muhasabah terkait
Bagaimana sih keimanan kita, bagaimana sih ketakwaan kita selama setahun kemarin 2021. Umar bin Khattab pernah dawuh, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Telitilah, hisablah, introspeksi dirilah kamu sekalian sebelum kamu dihisab. Nanti kita di akhirat akan dihisab oleh Allah. Yang pertama kali dihisab itu kan kualitas sholat kita. Sholat kita. Makanya Umar bin Khattab itu beliau itu muhasabah setiap hari. Dan seminggu sekali beliau muhasabah dengan sedemikian intensif. Ada yang mengatakan setiap hari Kamis, ada yang mengatakan setiap hari Jumat. Untuk muhasabah selama seminggu itu kan itu. Selama seminggu itu apa yang sudah dilakukan? Apakah apa yang dilakukan itu akan mendekatkan diri kepada Allah atau bahkan menjadikan jauh dari Allah? Makanya muhasabah sedemikian penting. Sayang kita yang merasa diri kita sebagai umat Rasulullah SAW sangat jarang untuk muhasabah itu. Kalau yakin, saya yakin kalau dengan sering muhasabah, maka saya yakin dengan tidak akan banyak memegang HP kan itu. Kira-kira HP dan televisi itu satu benda yang lebih mendekatkan diri kepada Allah atau yang lebih menjauhkan diri kepada Allah? Menjauhkan diri kepada Allah. Kalau HP oke lah, mungkin sangat boleh jadi karena HP boleh jadi mendekatkan, boleh jadi menjauhkan. Tapi yang sering lebih menjauhkan. Tetapi kalau televisi itu kayaknya untuk yang mendekatkan diri kepada Allah sangat kecil lah itu. Yang sangat banyak adalah menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pengen lebih dekat dengan Allah, di rumahnya jangan ada televisi kan. Tahun 94 ada beberapa teman yang kan kebetulan kalau itu dia kuliah di IAIN Jakarta. Jakarta itu sekitar 300 meter itu perumahan dosen UI Universitas Indonesia itu. Ada beberapa dosen yang karena beliau menyadari belum bisa membaca Al-Quran secara fasih itu ketika sudah menjadi dosen, maka dia tidak malu untuk mendatangkan guru ngaji. Dan kebetulan yang diminta untuk jadi guru ngaji itu adalah teman-teman saya waktu itu kan. Dan yang luar biasa, tidak sekedar hanya akhirnya bacaannya lancar, tetapi banyak juga yang sampai hafal Al-Quran. Jadi satu keluarga itu anak, ayah, ibunya yang dua-duanya dosen itu akhirnya hafal Al-Quran. Bahkan Pak Nasirin Ahlan, saya masih ingat karena saya pernah mendapatkan beasiswa dari beliau selama 2 tahun kan itu. Pak Nasirin Ahlan itu direktur perusahaan perminyakan Arco ya. Arco itu perusahaan perminyakan Indonesia Amerika waktu itu kan itu. Itu sejak belajar dari membaca Al-Quran sampai bisa membaca kitab tafsir kan itu. Tentu bertahun-tahun kan itu. Dan tadi yang saya ceritakan, rumah-rumah dosen yang belajar ngaji dan akhirnya bisa sampai hafal Al-Quran dan dapat 5 juz dan seterusnya itu. Mereka sudah berketetapan hati, di rumahnya tidak ada televisi. Insya Allah kalau nggak ada televisi nggak banyak gangguan, nggak banyak gangguan. Dan saya kembali, jadi muhasabah sedemikian penting. Agar apa? Agar kita nanti di akhirnya tidak merasa merugi kan itu. Kita sudah merasa diri kita sebagai orang baik. Kita sudah merasa diri kita beriman, iman kita kepada Allah itu tebal. Ketakwaan kita tinggi. Tapi ternyata nanti di akhirat kita akan menjadi orang yang menyesal kan itu. Makanya muhasabah sedemikian. Mari kita satu-satu kita belajari. Betulkah keimanan kita itu sudah kuat atau masih tipis kan itu? Ini perlu kita pelajari karena kesimpulan kita terhadap keimanan kita sudah tebal atau tipis itu menjadi penting kan itu. Orang yang merasa dirinya imannya sudah tebal, terkadang dia sangat mengabaikan, meringankan, tidak memperhatikan berbagai hal yang akhirnya bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita perlu pelajari itu. Selama ini banyak orang berpendapat bahwa iman itu urusan hati kan itu. Ada orang berpendapat bahwa keimanan itu yang tahu hanya dirinya sama Allah kan itu. Betulkah seperti itu?
Ternyata kalau kita baca Al-Quran dan hadis, keimanan itu tidak sekedar hanya urusan hati, tidak hanya urusan yang tahu dia sendiri sama Allah, tapi keimanan itu juga bisa diketahui oleh sesama. Mari kita pelajari satu-satu. Dalam surat Al-Anfal, Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini ciri yang pertama. Ini nanti kita mengukur diri kita sudah beriman atau belum ini. Kata Allah itu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu idza dzukirallahu, ketika lafaz Allah disebut, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya kan. Disebut di jenengan. Ketika lafaz Allah saya sebut, apakah hati jenengan bergetar? Betul. Di antara yang hadir di sini ada yang bergetar hatinya ketika lafaz Allah saya sebut, bergetar hati jenengan. Wah, alhamdulillah kalau gitu kan gitu. Nek kula dari sakit dong ini. Masih belum bisa kan. Kepada nama siapa yang biasanya hati kita bergetar? Kepada nama, kepada seseorang yang paling dicintai atau paling ditakuti. Neten kampus kula teng Yayan Kediri itu di Fakultas Tarbiyah, PAI, program studi PAI. Kalau ada ujian skripsi, diumumkan penguji utama Ali Anwar gitu. Itu seluruh mahasiswa yang saya uji pasti hatinya bergetar. Detak jantungnya akan menjadi semakin melambat sehingga pucat. Mulai itu pengalaman jadi dosen mulai tahun 91, ngantos saat menikah pinten tahun. Saya baru menemukan satu mahasiswa yang ketika saya uji nggak grogi. Ya pulau itu nanti uji, wong penting, Singapodium, luar biasa, luar biasa. Sangat akrab sama saya, pejabat penting. Karena S2 itu ketika begitu di hadapan saya, betul salaman kali pulau itu. Dan begitu duduk langsung, berarti tidak beri kesempatan untuk salaman kan itu. Saya nggak tahu kan, ini kenapa orang ini nggak mau salaman kan itu. Begitu ujian selama 2 jam, dan akhirnya saya katakan, saudara dinyatakan lulus dan berhak menyerah gelar magister. Langsung dia mengatakan, alhamdulillah. Monggo Bapak, kita cari makan kan itu. Karena pejabat uangnya banyak kan itu. Kita makan dan baru ngaku. Kenapa? Karena sejak dari rumah keringat dinginnya keluar sedemikian luar biasa sehingga banyak banget kan? Ketakutan. Jadi yang pertama kita itu bisa bergetar manakala kita mendengar nama orang yang kita takuti. Pertanyaan saya, kenapa kita tidak takut kepada Allah? Allah itu punya sifat Al-Jabbar, Al-Qahhar yang memaksa. Kita itu nanti di akhir masuk surga dan neraka apa? Karena ibadah jenengan? Tidak sama sekali. Loh ibadah dewe nih loh, kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan, impas kan mboten? Sangat tidak impas kan itu. Nasib kita di akhirat tergantung dengan rahmatnya Allah kan itu. Jangan betul-betul gitu. Di satu sisi Allah juga punya sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Yang belas kasihan Allah itu tidak terbatas. Siapa yang lebih baik dibandingkan Allah? Tidak ada. Andai kata yang jadi Tuhan seperti kita sudah kiamat itu. Kiamat. Begitu ada orang berbuat maksiat, langsung dibunuh kan itu, dimatikan. Ya sudah kan itu. Ini. Maka seharusnya ketika kita menyadari bahwa Allah di satu sisi punya sifat Ar-Rahman, di sisi lain punya sifat Al-Qahhar, Al-Jabbar, seharusnya ketika asma Allah itu disebut, hati kita bisa dan nyatanya kebanyakan kita buatan sakit gitu. Ya, belum bisa. Semoga nanti semakin biasanya kita itu bisa bergetar ketika kapan sih? Ketika kita sedang sendiri. Makanya
perbanyaklah hidup sendiri. Kapan itu di sepertiga malam pertama, di sepertiga malam terakhir. Itu biasanya akan sangat gampang untuk bisa meneteskan air mata kan itu. Tapi nek dengar kau ngakeh itu juga angel kan itu. Angel, sulit kan itu. Makanya di Kediri itu kan ada satu komunitas Islam yang kalau zikir bareng bisa nangis bareng-bareng. Saya sering tanda tanya itu beneran atau enggak kan? Kok itu gampangnya kan itu. Sementara saya itu mau niru enggak bisa kan itu. Terus ngarep ke wong akeh bisa nangis kan hebat itu kan. Hebat sekali kan itu. Sulit. Jadi saya masih belum bisa kayak gitu. Jadi ciri yang pertama orang yang beriman itu adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang kedua adalah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika ayat-ayat Allah itu dibacakan, apakah ayat kauniyah, jadi fenomena alam ini, ataukah ayat-ayat Allah di Al-Quran itu ketika dibacakan akan bertambah keimanan kita? Itu juga tidak gampang, perlu berjuang. Makanya bagaimana caranya agar bisa seperti itu? Kita harus mengorientasikan, kita harus menyadari bahwa masing-masing kita manusia dan jin itu diciptakan oleh Allah. Hanyalah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk beribadah. Pun mau terjadi masalah nopo karir dan seterusnya, itu dilihat, itu karir saya bisa menjadi satu media untuk meningkatkan ibadah atau tidak. Kadang-kadang orang kan ngoten kan itu. Ada satu hal yang diperebutkan di muka bumi ini dan nanti di akhirat menjadi sesuatu yang paling disali, nopo niku jabatan. Wah, niku jabatan apa barang ngoten kan? Pilihan kepala desa. Wah, ini luar biasa. Pilihan bupati, wali kota, anggota dewan. Nah, nek saat kita kampus, kula pilihan rektor. Oh, itu jadi perebutan kan itu. Kadang-kadang orang berebut kekuasaan itu saling menghalalkan segala cara. Jadi itu ayat-ayat kauniyah harus kita bacakan itu. Betapa Allah itu sangat luar biasa kan itu. Sangat luar biasa. Jadi seluruh hukum alam ciptaan Tuhan di muka bumi ini bisa berjalan andai kata jadi hukum yang terjadi di muka bumi itu dijalankan dengan mesin kan itu. Wah, itu mesinnya sekali tempo rusak kan itu. Dan akhirnya apa? Terjadi tumburan, tabrakan antar planet dan seterusnya kan itu. Untungnya seluruhnya itu berjalan, nggak usah jauh-jauh lah. Kalau kita itu melihat diri kita kan gitu, diri kita. Dan dengan ini film detak jantungnya berjalan apa udah? Dengan ini nanti ngongkon kan? Pernah nanti ngongkosi, ngongkon buat nanti itu. Seluruhnya berjalan ini. Darah kita dan seterusnya. Makanya Kulon itu meyakini. Kulon itu nanti belajar IPA gitu. IPA dengan siapa? Dengan Profesor Ahmad Baikuni. Ahmad Baikuni itu lulusan pondok pesantren di Solo, namun ini. Pondok pesantren tertua di Solo. Betul. Ada yang lebih tua. Jadi yang paling tua di Solo, termasuk Pak Munawir Sadali lulusan dari situ. Pak Ahmad Baikuni itu menjadi doktor ahli atom pertama Indonesia. Beliau sudah jadi doktor atom tahun 50. Luar biasa. Ketika saya belajar dari beliau itu, dari seluruh teman-teman itu bisa meneteskan air mata kan itu. Jadi ketika membicarakan tentang misalkan Big Bang Theory dan misalkan, jadi apa Big Bang Theory? Tadi awalam ya alladziina kafaru annatarot fafataqnahuma. Jadi dulu itu yang namanya seluruh planet kan jadi satu. Sesuatu itu kalau semakin
dirapatkan menjadi semakin panas. Dan akhirnya apa? Karena semakin rapat dan semakin panas, akhirnya dia meledak kan. Akhirnya kalau dilihat dari teleskop Hubble itu, antar planet bisa saling menjauh. Oh, kalau begitu dulunya satu kan. Diterangkan dengan teori-teori apa menurut beliau kan itu. Kita bisa luar biasa gitu. Makanya saya sampai berkesimpulan, ilmu itu apapun kalau bismi rabbik ya, bismi rabbik atas nama Allah, maka akan bisa lebih meningkatkan kualitas keimanan. Repotnya kita itu terkadang kan sekarang merasa kalau kita sudah belajar tafsir, sudah belajar hadis, itu perasaan kita lebih hebat dibanding mempelajari IPA 1 contoh kan itu. Padahal tidak mesti kan itu, tidak mesti terkait dengan itu. Makanya ini, kalau kita membaca ayat-ayat Allah, maka seharusnya keimanan kita akan menjadi semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Makanya nanti kita pelajari ciri-ciri takwa seperti apa. Semoga waktunya nanti cukup kan. Iya, jadi yang kedua adalah idza tuliyat ta'lim ayat zadul iman wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan ciri yang ketiga adalah kepada Tuhan kita tawakal. Tawakal itu apa? Tawakal itu berpasrah diri. Ciri orang berpasrah diri itu pundi. Dulu ada seorang sahabat yang ketika sowan kepada Rasulullah naik onta. Begitu sampai di dekat dalamnya Rasulullah, ontanya dibiarkan dari itu. Saya tanya, kenapa ontanya dibiarkan? Saya pasrahkan dengan Allah hal itu. Kalau memang tidak hilang, kan dipasrahkan dengan Allah kan? Makanya beragama itu juga perlu ilmu kan itu. Jangan begitu seperti ini pengajian harus pakai masker kan itu. Mengatakan saudara tidak percaya dengan Allah kan itu. Yang memberi sakit atau tidak itu Allah kan itu. Iman ada tipis. Niku omongan mesti ranti. Kan ngerti agama kan itu. Seakan-akan benar kan itu. Dan nasi ngono itu bener. Betapa imannya Umar bin Khattab itu kecil kan itu. Umar bin Khattab dulu ketika ada orang dia menghindar kan itu. Menghindar. Kan dia tanya, saudara sedang saudara sedang menghindar dari takdir Allah. Dijawab oleh Umar, iya betul. Saya memang menghindar dari takdir Allah untuk mendapatkan takdir yang lain. Itu ajaran Islam. Nah, saat ini kan boten kan itu. Saat ini banyak orang yang merasa dirinya paling hebat kan itu. Bukan mencaci maki yang namanya protokol kesehatan dan seterusnya kan itu. Hanya saja memang ampun teman-teman kan itu seakan-akan sampai yang menentukan saat sehat atau tidak itu gara-gara masker kan itu kan. Ya tetap Allah kan itu. Ini adalah wasilah kan itu. Wasilah. Jadi wa 'ala rabbihim yatawakkalun, orang berpasrah diri kepada Allah itu dengan tetap menggunakan yang namanya ikhtiar kan itu. Ikhtiar. Ulah itu meyakini. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Jadi yang namanya dabah itu nek di padane santri niku gegremetan. Gegremetan niku napa ya hewan yang bergerak, yang berjalan itu. Wa ma min dabbatin, tidak ada dabah itu illa 'ala Allahi rizquha. Kecuali rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Cuman di sini yang kita garis bawahi di sini adalah dabah itu adalah binatang yang bergerak. Jadi kita tidak bisa, kita itu ingin mendapatkan rezekinya dari Allah hanya mengandalkan doa kan itu. Tidak bergerak, tidak berusaha. Tawakal juga tidak bisa seperti itu kan itu. Tawakal itu kita harus berusaha dan bagaimana hasilnya kita serahkan kepada Allah. Nek sakit koten, murid penak. Apapun hidup kita akan menjadi nyaman kalau bisa seperti itu kan itu. Karena apa? Kita sudah berusaha secara maksimal dan nanti setelah itu kita pasrahkan dengan Allah. Berhasil tidaknya itu adalah hak prerogatif Allah. Andai kata kita gagal, kita tidak menjadi orang yang stres. Dan hidup akan nyaman seperti itu. Tetapi Allah itu senantiasa mengabulkan apa yang jadi impian hambanya kan itu. Makanya
Wah, bapak itu bercerita kalau beberapa bulan yang lalu kena COVID kali itu, sudah mendekati meninggal, tidak bisa VAP macam-macam lah itu. Akhirnya dengan barokahnya sedekah oleh Allah dikasih kesembuhan. Makanya nanti kenapa? Karena Allah itu sudah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, dan akan diberi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki yang tidak terduga kan itu. Bukankah kalau kita menjadi orang yang bertakwa, hidup kita akan nyaman kan itu? Akan nyaman. Karena apa? Yang namanya orang hidup itu pasti pernah punya masalah kan itu. Kalau tidak pernah punya masalah, ini contohnya Fir'aun itu kan itu. Fir'aun kan tidak pernah sakit kan itu. Tidak pernah sakit, jadi penguasa, orang yang paling ditakuti itu kan itu. Kalau kita manusia biasa, kita sering dikasih cobaan oleh Allah, dan itu tanda kata Rasulullah kalau kita ditakdirkan oleh Allah untuk jadi orang yang baik. Idza aradallahu bi'abdi khairan ibtalahu. Jadi ketika Allah itu menghendaki kita menjadi orang baik, maka Allah akan memberikan cobaan kepada kita. Maka kembali tadi, jadi yang namanya tawakal itu bukan memasrahkan total kepada Allah tanpa berusaha, bukan, tetapi kita diminta untuk berusaha. Jadi itu ciri. Ada 3 ciri tadi. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun jadun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tulisannya apa? Alladziina yuqimunas shalah. Yuqimunas shalah. Kenapa Allah tidak menggunakan kata-kata yaf'alunas shalah, tetapi yuqimunas shalah kan itu? Kalau yaf'alunas shalah sekedar hanya melaksanakan. Makanya sebagian ilmuwan itu mengatakan yang namanya yuqimunas shalah itu adalah orang yang senantiasa berusaha untuk mengimplementasikan ajaran yang terkandung dalam sholat dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Makanya salah satu ilmuwan itu mengatakan yang namanya yuqimunas shalah itu terimplementasi sejak kapan? Sejak dia salam sampai dia sholat kembali. Sudahkah hidupnya dijiwai dengan sholat? Sholat kita itu, orang hidup itu kan, apalagi orang Indonesia itu, orang Asia Tenggara, satu anggota tubuh kita yang paling kita hormati apa? Kepala kan. Dan ketika kita sholat, ketika kita bersujud, posisi kepala kita dengan pantat kita lebih tinggi mana? Pantat kita kan. Itu betapa mengagumkan kepada Allah sedemikian luar biasa. Itu. Jadi posisi kepala ternyata tidak lebih tinggi dibanding pantat. Ketika kita sholat diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Selama ini kita akan merasa besar. Besar yang karena status sosialnya, besar karena status ekonominya, besar karena status pendidikannya kan itu. Sehingga ketika dia merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya tidak butuh dengan Allah kan. Maka itulah sebabnya kenapa sih satu profesi yang dicintai oleh Allah itu apa? Pedagang dan petani kan itu. Ternyata profesi yang dicintai Allah itu tidak pegawai negeri kan itu. Tapi pedagang dan petani. Kenapa pedagang dan petani? Karena profesi jadi pedagang dan petani itu sangat butuh Allah. Makanya dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, asyraful ibadati ad-du'a. Bahwa ibadah yang paling mulia adalah doa. Lah kok enak doa paling mulia? Karena apa? Doa itu adalah ekspresi betapa butuhnya masing-masing kita dengan Allah. Letangan kan sing PNS iki wonten nggih. Anda kata betul PNS, pensiunan PNS lah. Dan gajinya termasuk kan itu. PNS itu gajinya kan pasti kan itu. Setiap bulan nopo
Jenengan yen nate ndonga terus njaluk rezeki wong. Apa meneh kados kula nggih. Kula niku dosen senior. Kula niku ada kata turu terus ngoten niku. Itu setiap hari bayaran kula lebih dari 500.000 kan itu. Apalagi sudah jadi profesor. Profesor itu setiap hari bayarannya tidak pernah dari 1 juta sehari. Kira-kira nek wong 1 hari terus urip ning Kediri ning Nganjuk dengan penghasilan di atas 1 juta kan itu. Merasa butuh dengan Allah apa? Pengen tugas nopok turutan kan itu. Pengen gawe masing api keturutan. Pengen bojone uang keturutan. Piro sih puasa ning Kediri teng Nganjuk murah lah itu. Bagi orang yang berpenghasilan dalam 1 bulan di atas 30. Nah, jadi orang-orang seperti itu rasa butuhnya dengan Allah itu tipis, tidak seperti pedagang dan petani. Wong dagang ini punya teng pasar, bedanya dibuka. Sopo sing iso yakin engkau banyak pembeli yang datang? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Akhirnya pedagang dan petani dongone tenanan itu. Orang tua saya petani, jadi saya tahu persis bagaimana petani. Misalkan nanam padi, sudah menguning, bayangannya 10 dino engko panen kan itu. Ngerti-ngerti ada angin puting beliung disertai dengan hujan. Akhirnya ambruk kabeh, terendam dengan air. Sudah panen apa? Itu sudah panen kan? Makanya petani pedagang itu rasa butuhnya terhadap Allah itu tinggi sekali kan itu. Dungone tenanan kan itu. Lah nek ngoten anake sampean aja kon dadi negeri kon itu. Masa dari pegawai dulu itu. Jadi ini kan itu. Makanya bagaimana kita senantiasa merasa butuh dengan Allah itu jadi penting. Nah, bukti kalau kita butuh dengan Allah itu gimana? Bahwa diri kita ternyata kecil sekali kan itu. Itulah ekspresi dari takdir Allahu Akbar kan itu. Jadi kalau ada orang yang masih besar kepala gara-gara nopo status sosial, makanya kalau ini nate pas haji teng Arafah ya, teng Arafah. Kalau itu disuruh ngaji di hadapan jamaahku atang dengan itu. Kalau tangget Bapak Ibu sekalian, dengan dia pengen niru atas Rasulullah. Tanya ngotot jawabannya mesti nggih kan itu. Ora enak sih pengen niru Rasulullah mboten enggak dapat mungkin kan itu. Pasti jawabannya iya kan itu. Saya tanya, Rasulullah riyen haji napa mboten? Nggih kan itu. Dengan apa nanti ningali teng kitab ada panggilan ya Muhammad al-Hajj kan itu. Wahai Nabi Muhammad yang sudah haji kan itu. Mboten apa mboten? Mboten kan itu. Aman pamami. Nek jenengan badhe Pak Rasulullah, nek mengke begitu pulang di Indonesia tidak dipanggil Pak Haji dan Bu Haja, ojo Rasulullah. Kadang-kadang kan ngoten kan. Lah kok nate kok ngaji teng masjid ditakoki biru teko. Ustaz tahun haji teng pinten kan itu. Pertanyaannya langsung haji pun pinten kan itu. Karena waktu saya belum haji derek kan Bapak, dan jenengan pun haji pun pinten. Alhamdulillah tahun ini sudah yang ke-9. Hebat kan itu. Arep tak mengira enggak sampai hati. Oh, jenengan berarti lebih dari Rasulullah kan itu. Rasulullah haji itu pinten? 1 kali kan itu kan. Rasul hanya 1 kali. Tapi kita itu sudah merasa bangga kalau setiap hari bisa bulan, setiap tahun bisa haji lah. Kalau orang haji dan akhirnya menjadikan dia besar kepala, iki loh aku haji itu sombongan itu. Perasaan seperti itu namanya perasaan takabur. Artinya apa? Kita tidak bisa mengimplementasikan ajaran sholat dalam kehidupan sehari-hari kan itu. Makanya tiang itu mau mempelajari sholat. Misalkan ngeten, awake dhewe duwe pimpinan salah, duwe pimpinan salah. Niku nek dalam ajaran sholat kudu cara mengingatkan. Kalau laki-laki dengan mengucapkan subhanallah. Kalau perempuan dengan ngeten kan itu, gitu loh. Ngeten kan itu. Ora enek. Allahu Akbar begitu imam salah. Ya imam anta ghalat kan itu. Imam salah sampean. Enggak ada gitu. Enggak ada seperti itu kan itu. Makanya kalau
ajaran sholat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, nyaman sekali. Lah, engko nek imam wis batal, ora usah kon batal ganti-ganti kan betul kan? Jadi begitu imam sudah batal, dia harus minggir kan itu. Ora usah dikongkon. Lah nek kok ada batal diteruskan, mau tanggung jawab akhirat kan itu. Minggir. Jadi kalau ibadah sholat kita laksanakan sehari-hari, itu insya Allah hidup itu akan nyaman. Nyaman. Jadi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang berikutnya adalah menafkahkan sebagian dari rizki. Dan nanti ketika kita mempelajari tentang takwa, salah satu ciri takwa yang paling sering disebut oleh Allah adalah terkait dengan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kita miliki itu. Makanya jadi orang Islam tidak boleh menjadi orang yang pelit, tidak boleh. Kita harus berani dulu sahabat-sahabat itu tadi. Ngapunten, kalau dia itu siap membuat sahabat itu dulu ketika dikasih kesempatan untuk ikut infak, pengennya seluruh harta bendanya akan diinfakkan kan itu. Hanya ditolak oleh Rasulullah kan? Yang diperkenankan berapa? Sepertiga. Jadi rata-rata sahabat seperti itu. Termasuk Zubair bin Awam ketika mau mengikuti perang Jamal dan kelihatannya beliau sudah punya firasat mau meninggalkan itu, maka dia wasiat kepada anaknya Abdullah bin Zubair, bahwa nanti kalau saya meninggal, sepertiga dari harta benda saya ini kita gunakan untuk nyauri utang. Jadi mau beli utang ternyata tidak hanya sekarang gitu. Sahabat Rasulullah gitu. Bahkan Rasulullah kan punya hutang waktu itu kan. Jadi ketika Rasul itu wafat kan, baju perangnya Rasulullah masih di tangan orang Yahudi kan itu. Karena waktu itu Rasul pinjam uang atau menggadekan nopo niku baju perangnya ditukar dengan gantungan itu. Makanya satu hal ini yang kita itu sebagai umat Rasulullah akan sangat berat untuk mengikuti kan itu. Sangat berat. Makanya nanti sekali-kali kita perlu belajar dari kitab Al-Adabul Mufrad kan itu. Biar kita tahu bagaimana keluarga Rasulullah kan itu. Berat sekali karena dengan kan setiap hari makan kan udah beras putih kan. Beras putih, selepan, sing paling nguapi, wena kan ngoten kan. Lah keluarga Rasul betul-betul sing ngoten nih. Jadi makan adalah gandum dan gandum itu tidak diayak. Jadi hanya digiling. Nanti tak jenengan, selama hidup jenengan ngoten niku. Jenengan nanti dalam waktu 3 hari niku yang 2 hari masak, sehari tidak, nopo 2 sehari masak, 2 hari tidak. Betul nanti. Saat ini ke atas sih betul masak, tapi tumbas kan gitu. Aku gak pernah masak, Ustaz kan itu tumbas, kan berdoa ini ku. Bahkan Rasul dengarkan kan itu. Tadi itu adalah ciri orang yang beriman dari surat Al-Anfal. Kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah itu, maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wala yu'dhi jarahu atau falyuhsin jarahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, muliakan tamu. Jadi kalau tamu itu dimuliakan. Tetapi kalau tetangga, kata Rasulullah, ada 2 versi. Ada yang fal yuhsin, ada yang wala yudhi. Kalau wala yudhi jangan sakiti. Jangan sakiti tetanggamu. Atau wala yuhsin, berbuat baiklah dengan tetanggamu. Tapi kalau tamu harus dimuliakan. Dimuliakan bahasanya yang Jawa itu dinak-nak nih. Dia ada-adakan. Disuguh, jadi ada gupuk. Bahkan dulu kan Rasulullah pernah kan ada saat punya tamu, begitu tanya kepada istri-istrinya kan itu apakah punya sesuatu yang disuguhkan, ternyata seluruh istri Rasulullah menjawab tidak punya sesuatu kecuali air. Nanti jadinya dalam sehari itu di rumah nggak ada yang bisa kita masak sama sekali. Makanya di tengah akhirat begitu pantas betul dados mati Rasulullah. Nek ningali niku, saya tuh kadang merasa saya takut kan itu kan. Makanya berusaha bagaimana agar pantas lah menjadi umat Rasulullah itu jadi penting. Nah,
Ketika seluruh istrinya tidak ada yang bisa disuguhkan, akhirnya apa? War-war dengan sahabat-sahabatnya kan itu. Ada salah satu laki-laki Ansar yang mengatakan, "Ana ya Rasulullah, saya akan hormati tamu jenengan itu kan itu." Akhirnya betul dibawa pulang. Tanya kepada istrinya, apakah punya sesuatu yang disuguhkan? Apa jawabannya? Iya ayah ada, cuma itu makanan persediaan untuk anak kita. Apa yang terjadi? Anaknya disuruh menidurkan. Setelah itu nanti suami istri itu berpura-pura di dapur dan makan. Karena apa? Makanan itu dipersembahkan untuk tamu Rasulullah. Ayo dingin hati kan tadi. Betul hati kan? Itu. Makanya kelihatannya memang jauh sekali gitu. Jauh sekali kan itu. Padahal kata Rasulullah, "Fal yukrim jauh." Kalau dengan tetangga, jangan sakiti tetangga. Salah satu menyakiti tetangga itu tetangga itu dengan masak enak. Ternyata yang jenengan kirimkan hanya baunya ke tetangga sampean. Itu bagian dari menyakiti tetangga gitu. Makanya ketika Rasulullah kalau masak kuahnya diperbanyak, minimal itu. Oh coba akhir langsung sampean subune, sampean terne cuma kuah tok kan itu nggih. Mboten. Minimal itu kuahnya diperbanyak untuk bisa ngeperi tetangga. Nek saged yo aja cuma kuah kan itu. Sak isine. Makanya saat ini kalau hubungan ketanggaan zaman kula alit kayak saat ini berbenten. Kalau saya dulu kecil, saya ingat betul ibu saya kalau manggil emak itu, kan wong desa emak niku. Niku sering masak, tonggone diteri kan itu, terus nanti tonggone ngeteri. Saat ini mboten nate ngoten niku. Bayangan saat ini lah, wong tonggone masak enak dhewe kan itu. Ngoten kan? Tapi kan masa itu kita tidak mengikuti Rasulullah kan itu. Individualnya luar biasa tinggi. Jadi tadi salah satu ciri orang yang beriman itu adalah wala yudhi jarohu. Nah gitu. Jadi jangan sakiti tetangga. Kalau kita masak enak tetangga kita tidak kita atur itu menyakiti. Apalagi kalau kita punya sound system baru, diputer puanter. Wah, kalau kena engine kan jalan-jalan kalau itu. Kalau muter jalan-jalan itu ada satu rumah itu setiap saya lewat, niku setelan puanter kan itu. Aku bayangin tonggone terus ono nopo kan itu. Kalau kita membaca Al-Qur'an keras, membaca Al-Qur'an saja keras, di samping orang tidur itu sudah diminta Rasulullah untuk menurunkan membaca Al-Quran itu. Apa maneh kalau setelahnya lagu dangdut. Tanpa tidak boleh itu. Tanpa tidak boleh. Jadi itu ciri orang yang beriman. Apalagi falyaqu khairan aw liyasmut. Berkata yang baik, kalau tidak bisa diam. Saat ini badhe sing mboten saya tidak perlu pakai lesan nih. Dan menopo? Nomor WA nyakiti orang lain pakai WA, seterusnya. Makanya itu hati-hati saat ini. Harus hati-hati. Apakah yang kita posting itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah ataukah menjauhkan? Makanya kadang-kadang kita itu seringkali terlena kan itu. Terlena bahwa semestinya yang kita sampaikan itu menyakiti hati sesama kan itu. Hanya karena bayangan kita, yang sedang saya sakit itu orang lain loh. Jadi kalau sudah ada kelompok kita dan orang lain, berarti di sana sudah ada asobiyah dong. Sudah ada asobiyah. Seringkali kan ngoten kan. Jadi karena beda kelompok, beda organisasi, seakan-akan kita sudah bebas untuk saling menyakiti kan itu. Itu yang tidak boleh kan. Makanya mencari titik temu menjadi sesuatu yang penting. Pulau itu sampai detik ini saya itu masih menjadi salah satu narasumber di salah satu pengajian, kelompok pengajian. Sing mboten nate ndonga bareng-bareng. Nanti kan mriki begitu selesai kan bareng-bareng kan itu. Di jamaah itu tidak pernah. Wong kula nate menyamar satu hadis ditolak kok.
Kan yang satu hadis yang dari Al-Mustadrak ala Sahihain yang ditulis oleh Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim mengatakan jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarulah iman Anda dengan la ilaha illallah kan itu. Saya langsung diprotes kan itu. Berarti Ustaz mengajari kita untuk tahlilan kan itu. Beda Ustaz kan itu. Wah, galak sekali kan itu. Galak sekali. Itu kalau ngantar seperti itu saya kantor balik pengajarnya berlanjut apa buyar? Buyar itu. Buyar. Lalu itu saya kata itu masih menjadi setiap sebulan sekali saya datang ke masjid itu untuk ngaji gitu. Ngaji. Gua lah di jamaah itu. Khotbah nih khotbah. Begitu selesai khotbah kok materi khotbahnya tidak dicocoki jamaah, ada jamaah yang maju megang mic langsung kan itu. Membantah apa yang disampaikan oleh khotib kan itu. Makanya masjid beriku niku khotibnya dari Kediri. Kayaknya hanya 3 orang kayaknya itu. Siapa 3 orang itu? Profesor Fauzan Saleh, Profesor Soleh, sama saya kan itu. Jadi tombol-tombolnya betul-betul jadi khotib beriku itu. Karena apa? Dia tidak kuat untuk menanggung resikonya kan itu. Jadi dari jauh-jauh kan gitu. Wah itu luar biasa. Nomor mulai anu. Nomor mulai kuat yang situ dibacakan Al-Fatihah kan itu. Wah itu langsung hidup buyar itu. Suruh buyar. Tapi saya masih tetap menjadi narasumber ngaji dan beriku kan itu. Karena apa? Saya berusaha untuk mencari titik temu. Ada banyak titik temu. Kalau banyak titik temu, kenapa kita mencari titik beda kan? Nah, itu sih yang kita sampaikan yang indah dan seterusnya. Insya Allah banyak manfaatnya. Dan ini itu ciri-ciri orang yang beriman. Cirinya kata sangat. Sekarang kita masuk ke takwa tadi. Takwa itu kalau kita baca di Al-Baqarah kan itu, kalau kita baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kan gitu kan ciri yang pertama itu. Yang pertama adalah yu'minuna bil ghaibi. Itu menjadi ciri orang yang bertakwa. Kita mengimani adanya yang gaib. Contoh yang gaib apa? Allah. Baik. Kalau kita mengimani bahwa dalam setiap detik kita senantiasa diawasi oleh Allah, kira-kira ketakwaan kita kuat atau betul? Tiang itu berani berbuat maksiat, makanya Rasul mendikir, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan mungkin seseorang itu berbuat zina kalau di hatinya ada keimanan. Tidak mungkin. Makanya ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Itu perintah Rasulullah. Nah, sayang kita itu seringkali lupa kalau kita itu sudah diawasi oleh Allah. Pas nyekel HP ngoten itu, kita sudah merasa diawasi oleh Allah betul. Kalau merasa, insya Allah yang diposting mesti sesuatu yang nilainya baik, punya nilai manfaat untuk sesama kan itu. Tapi nek boten sakar PDW itu, sakar PDW. Makanya ini ciri orang yang bertakwa pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itulah sebabnya kenapa ketika Allah itu akan mengantarkan seseorang itu untuk bertakwa, la'allakum tattaqun, maka ibadah yang dijadikan sarana itu adalah puasa. Ibadah puasa itu ibadah yang paling rahasia kan. Nek sholat gampang kok, niteni tiang sing khusyuk tenanan kan boten gampang. Kita bandingkan orang itu ketika sholat di masjid, ketika sholat dengan sholat di rumah itu bedanya yang nopo kan itu. Kalau sholat di masjid 4 rakaat butuh 4 menit, terus begitu di rumah 4 rakaat hanya butuh 2 menit. Nah, itu berarti khusyuknya bermasalah kan. Karena apa? Kalau di masjid dilihat orang. Sama sedekah juga sama seperti itu. Apapun sama dengan itu. Makanya ibadah yang paling rahasia itu puasa kan itu. Rahasia puasa. Makanya di sini alladzina yu'minuna bil ghaibi,
Yang kedua adalah sama tadi, wa yuqimunas shalah. Ciri iman juga yuqimunas shalah, ciri takwa juga yuqimunas shalah. Maka kita harus berusaha bagaimana agar kalau Profesor Quraisy yuqimunas shalah itu adalah sholat secara sempurna. Sholat secara sempurna itu bagaimana? Wudunya dengan wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna. Yang sempurna. Jadi isbagul wudu tinggal makarih, bahasa seperti itu. Jadi kita itu harus menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan yang sangat berat. Nah, Kediri Nganjuk itu perasaan kula mboten wonten wudu berat itu. Itu sekali-kali awake dhewe urip teng daerah-daerah yang iklimnya dingin kan itu. Nah, teng Kediri kados teng daerah Kelut ya, Kelut. Kelut itu wonten sing jam 12 siang masih dingin sekali. Itu ada kan itu. Itu kalau kita berwudu di daerah-daerah seperti itu terus ingin sempurna, begitu mau berwudu kalau malam dan besok tidur itu cuci tangan, setelah itu berkumur, istinsyaq dan seterusnya, itu berat sekali ya. Dan kalau dalam keadaan seperti itu kita masih menyempurnakan wudu, setelah itu kita tidak ngomong dengan siapapun termasuk dengan dirinya sendiri, dan akhirnya dia meneruskan untuk orang sholat kan itu, maka itu salah satu ciri yuqimunas sholat. Maka ini kalau kata Allah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu sholat-sholat yang seperti itu. Jadi sholat yang memang bisa senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Makanya ketika Rasulullah itu ditanya malaikat Jibril, akhbirni anil ihsan, dijawab oleh Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ketika kita beribadah seakan-akan kita sedang menghadap Allah. Kalau nggak bisa, seakan-akan kita menghadap Allah itu kalau tidak bisa, maka yakinlah bahwa kita dilihat oleh Allah. Kalau yakin ya, kalau yang sholat kok merasa menghadap Allah, maka sholatnya pasti khusyuk. Kenapa boleh kok menghadap Allah? Mahasiswa itu menghadap dosen, wah niku duduknya rapi kan itu. Dari rumah depan sudah pakai baju yang sopan, rambutnya disisir kan itu. Kadang menghadap saya nanti pakai kopiah kan itu. Dan seterusnya. Itu baru menghadap orang kan itu, apalagi menghadap Allah kan itu. Ihsan seperti itu. Jadi gini. Terus yang ketiga ada apa? Wa mimma razaqnahu yunfiqun. Sama tadi, menafkah sebagai dari rezeki yang Allah berikan. Ada berikutnya. Saya teruskan dengan dari ayat yang lain ya, dari ayat yang lain. Nanti kita akan lihat betapa menafkahkan sebagai dari rezeki itu sedemikian penting. Ada di surat Al-Baqarah ayat ke-177, nanti tidak dengan baca di rumah. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala masyriqi wal maghrib. Tidak termasuk bir, tidak termasuk kebajikan menghadapkan wajahmu ke barat dan ke timur. Artinya simbol dalam agama tidak segala-galanya. Menghadapkan itu kan simbol beragama. Seakan-akan kalau kita di Indonesia sudah banyak menghadap ke barat, itu sudah menjadi orang baik kan itu. Makanya saya sering sampaikan, kalau simbol dalam beragama itu yang menjadi tolak ukur seseorang itu bertakwa ataukah tidak, itu gampang. Bagaimana tidak gampang? Beli jubah seperti saya ini kan itu harganya berapa sih ini? Itu tuh saya beli kalau di rupiah kan 125.000 seingat saya ini. Ini saya beli tahun berapa dulu ya? Ya pas saya haji 2012 ini bisa. Jadi kalau ciri orang bertakwa itu hanyalah sekedar baju takwa, sekedar hanya jenggoten. Kalau jenggoten kan setengah tahun dawa nih kan. Setengah tahun sudah panjang kan itu. Kalau ciri bertakwa hanya sekedarnya simbol-simbol seperti itu, betapa mudahnya jadi orang bertakwa kan itu. Apakah tidak penting mengikuti sunnah Rasul? Penting, tapi jangan berpendapat bahwa itu adalah tolak ukur ketakwaan. Kalau itu satu-satunya tolak ukur ketakwaan, apalagi ada seorang ustadz yang mengatakan, saudara jangan belajar sama ustadz yang tidak jenggoten kan itu. Wah
ada yang mesti rambut jenggot kan akhirnya nggak pernah jadi ustaz kalau gitu kan. Alim dan seterusnya. Iya. Jadi laisa birru an tuwallu wujuh bil masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi. Jadi ini wa atal mala ala hubbi dzil qurba wa yatamal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilin wa fil riqab. Ini. Jadi memberikan harta bendanya kepada siapa? Kepada orang-orang yang dicintai. Siapa yang pertama? Kaum kerabat. Makanya kalau dengan sedekah utamakan yang dengan sedekah siapa? Kaum kerabat jenengan. Jangan jenengan itu mencari orang-orang di luar sana, nun jauh di sana kan itu. Sementara orang-orang dekat kita merasa, awakmu wakil kan itu. Karo dulur enggak duwe. Makanya Allah itu mencatat apa yang kita infakkan itu bagian dari sedekah. Manakala kita infakkan ke siapa? Diri kita sendiri. Yang kedua siapa? Kepada istri kita. Yang ketiga kepada siapa? Anak-anak kita kan itu. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang dermawan di luar, begitu sama istrinya, sama anak-anaknya pelit gitu kan itu. Tidak boleh seperti itu kan. Ya kalau bisa seimbang kan itu ya. Dengan orang luar dermawan, dengan orang dalam dermawan kan itu. Dermawan. Jadi ini. Jadi wa tamala ala hubbi dzal qurba termasuk anak yatim, anak miskin, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan wasailin wa fil riqab, para peminta-minta dan kalau dulu kan ada riqab, ada budak, sekarang sudah enggak ada. Terus berikutnya apa? Wa aqamas shalah wa ataz zakat. Di sini ada lagi wa ataz zakat. Menunaikan zakat. Makanya dalam konsep Islam, zakat itu harus diambil secara paksa. Khudh min amwalihim. Ambil. Nah, zakat itu enggak ikhlas-ikhlasan kan itu kan itu. Jadi kalau pegawai ya langsung potong zakat dulu wayahe kan itu. Cuman rawani kan itu. Termasuk kampus pro betul mani. Dia nanti klausuli kan itu. Gimana kalau seluruh pegawai negeri kampus kita itu langsung potong untuk zakat kan? Enak sing bantah kan itu. Urene dalile itu. Jadi Rasulullah itu dulu kan ada orang juga kerja kan itu. Kerja untuk tapi nggak pernah ditarik zakat, jadi nggak ada yang namanya zakat profesi. Menurut aslinya ya orang aras-arasan zakat mau aslinya kan itu. Apakah orang seperti itu harta bendanya menjadi semakin banyak? Kalau tinggal lagi boten ternyata. Jadi ini jadi wasqafir kok. Apa maksud zakat? Wal mufuna bi ahdi mida'ahatu. Salah satu ciri orang bertakwa adalah senantiasa menepati janji. Jadi kusiangnya itu. Menepati janji itu kan. Sing paling ngangen itu calon-calon pejabat untuk jadi pejabat perlu kampanye kan itu. Ini gabet iki. Kampanye pas kampanye kaya yo kan. Bar ganti lali kabeh kan itu. Ada seribuan kan itu. Bedanya pejabat kalau PKB, nek PKB lali dadi nek pejabat nek dadi lali. Iya, nek ngono enak dadi pejabat mboten lain itu. Ora jadi pejabat dan bisa adil, bahwa itu hebat sekali kan itu. Terus kalau seluruh orang baik itu tidak ada satu yang mau jadi pejabat nanti siapa? Orang itu kan itu. Maka harus ada orang baik yang mau jadi pejabat. Harus ada kan. Harus ada. Kalau itu walaupun ini kan ada calonan rektor kan itu. Nah, anak buah kurang ini, paling ikut nyalon kan dia harus ikut kalian itu. Kalau kan betul turun kan itu. Tapi apakah saya tinggal diam? Enggak. Saya mendorong teman-teman saya yang baik-baik itu untuk mencalonkan diri. Banyak, paling jenengan harus batu daerah nyalon pun lah. Kotak ngupaini pondok pulau mawon kan itu kan. Karena ngupaini pondok juga tidak kurang lebih manfaatnya kan. Pondok itu. Santri pesantren ini ada 310 ya. Nah, ditinggal dari jabat itu lungko terus niku. Muter ya pulau niku sakulan niku pun pinter keluar kota niku. Ya alhamdulillah karena zaman sudah canggih. Walaupun saya sedang pergi ngajinya tetap jalan terus kan itu. Jadi saya ngaji pakai apa? Pakai Google Meet kan itu. Wah, tadi di hotel saya baca paslon dada kan itu. Yang santri di rumah masih tetap ngaji kan.
Jadi Google Meet terkonek dengan laptopnya santri, terus dikonekkan pakai LCD, dimasukkan sound system, maka seluruh pondok terdengar semua. Jadi tetap belajar. Tapi kan ya beda. Sing iso bisa dilakukan itu seperti hanya ngaji. Nek jamaahnya tetap tidak bisa kan itu. Masa aku sholat di hotel di sana terus santri itu jamaahnya ngomong kan itu. Kan lucu itu kan. Gak ada dalil yang berkenan seperti itu kan. Jadi ini wal mufuna bi ahdi bid'ah was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i. Banyak berat. Wa hina ba's. Kita itu harus menjadi orang yang sabar. Kapan itu? Baik ketika kita melarat, kita sedang kesusahan, wahina ba's, bahkan kalau kita sedang berperang. Biasanya tiang itu pas betul duit sabar betul. Makanya orang guyon ya, guyon. Bedanya suami sama istri nih. Nah, istri ini biasanya nggak sabar ketika tidak punya apa. Nek suami ini nggak sabar, nek duit laki kan itu. Laki-laki nih uangnya banyak itu banyak maunya kan itu. Banyak maunya. Perempuan kan enggak. Sebaliknya. Yang tadi. Jadi ini. Jadi itu ciri wahina bas. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang lain juga ciri-ciri orang yang bertakwa. Apa itu? Alladziina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Kembali lagi tadi, menafkahkan rezeki itu fisarroi, baik dalam keadaan lapang, wadarroi dalam keadaan sempit. Dengan pas betul duit belas kata niko, nanti dengan sedekah yang banyak. Wah ini kan, nanti pas duit kuatah, duit akeh, sedekah enteng, ya enteng. Nanti pegawai negeri tanggal 6 bayar kata niki, nah nanti dari bayaran niki. Siji kan itu. Terus nyumbang, mana itu kecil. Tapi ini pas buatan duit plus. Yang sampai ketika kita mau menyumbangkan itu ada getaran hati yang besar kan itu. Oh, niku barokahnya luar biasa. Tapi tidak usah dipesok-pesok kan itu. Betul kata Ustaz Jakarta kan wonten kan. Dan winter nih memaksa jamaah untuk sedekah kan itu. Lo kadang-kadang batin kan itu. Nah itu memaksa itu kalau itu sedekah untuk jamaah yang lain, lo rada setuju kan itu. Tapi memaksa jamaah untuk sedekah untuk dirinya, ini masih betul 17 gitu. Nah ini kok tak dulu ini jenis sedekah, non sedekah. Di wallahu a'lam tak tadi kok. Jadi, alladziina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Itu ciri orang yang bertakwa. Orang bertakwa ini loman tiangnya enggak? Loman. Apalagi wal kadhiminal ghaidha, yang bisa menahan amarah. Amarah itu. Orang itu marah boleh atau tidak sih? Boleh. Sing penting aja suwi-suwi kan itu. Ojo itu marah, apalagi jadi pendendam kan itu. Lah nggih kula niku dikonco niku pendendamnya luar biasa niku. Enak mahasiswa salah itu sudah sampai kapan pernah gak diingat kan itu. Aku ini bayang nih, wong murid ngono. Ndelalah kanca kula niku kakek penyakit nopo niku. Teng dokter mawon niku. Nek kula ngomongi, sampeyan aja ngono lah. Jangan mahasiswa menungso jenom kan itu. Salah itu wajar kan itu. Wajar. Tapi harus dilupakan kan itu. Harus kula nate kok wonten demo niku menganggap kula ngeten. Pas KKN dosen pembimbing kula kan itu. Oh, dia takut sekali kan itu. Dia kasih tahu, ndak apa-apa. Sampai dhisik pas demo kan jenom kan itu. Demo. Jadi mengatakan begitu kan. Tapi saya kan tahu saya seperti apa. Ya seperti bakal di demo itu wal afinan nas, yang berikutnya apa? Dia harus banyak memaafkan sama kan itu. Maka tidak ada istilah tiada maaf bagimu. Tidak ada itu dalam Islam. Wa'fu wasfahu pada ayat yang lain. Berilah maaf dan buka lembaran baru. Kenapa ada kata wasfahu? Karena pada dasarnya orang itu tidak bisa melupakan. Secara psikologis, kalau ada orang itu berusaha untuk melupakan, pada dasarnya dia sedang memperkuat ingatannya itu.
Makanya gampang agar kita itu bisa melupakan, buka lembaran baru. Can nom-nom itu duwe pacar tinggal pacare, pes stres niku. Coba oleh pacar mana? Lali kan itu. Nggih, makanya dalam Islam kan boten kan, kalau ada seorang suami yang sangat mencintai istrinya, ternyata oleh Allah sudah ditakdirkan meninggal kan itu, agar tidak ingat terus kepada istrinya, bagaimana caranya? Nikah lagi. Tapi Rasulullah kan juga begitu kan? Ketika Rasul itu menikah lagi, apakah melupakan jasa-jasa dari Khadijah? Ya. Boten, bahkan Aisyah cemburu berat kan itu. Karena nopo-nopo sih diomongin Khadijah kan itu. Jadi kalau cemburu itu bagian dianggap menyakiti wanita, berarti Rasulullah itu dulu sangat menyakiti wanita. Makanya enggak, jadi cemburu itu bagian dari cinta kan itu. Berarti yang tiang urip itu tadi itu tiang urip itu. Ini urip kan seneng tok. Ora enek urip ngoten iki. Urip ya kadang seneng kadang boten. Urip ngoten kan. Itu. Dari wal afina nas wallahu yuhibbul muhsinin. Berikutnya apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Ketika orang itu terjerumus untuk berbuat fahisyah. Apa itu fahisyah? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa itu fahsya? Fahisyah atau fahsya itu adalah perbuatan salah yang berdampak negatif tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga berdampak negatif pada orang lain. Makanya kelas 7 dengan Yai Mustain Jombang. Yai Mustain Jombang itu pernah mengukur bagaimana cara mengukur dosa itu kan. Cara mengukur dosa adalah dampak negatif yang ditimbulkan dari dosa itu. Semakin besar dampak negatifnya, semakin besar dosa itu kan. Makanya dalam kalau ukur niku dosa sing gede di luar musyrik niku napa? Korupsi. Korupsi itu dampak negatifnya karena napa mboten niku? Nek sing korupsi niku wali kota sing mendapat dampak negatif sak wali kota kan, sak kota. Nek sing korupsi niku rektor, sing berdampak negatif siapa? Satu kampus niku. Nek sing korupsi dekan kados kula, di sak fakultas niku. Makane cara tobatnya angel niku. Angel. Sono apa carane tobat kali itu? Makane kula pesen kali kanca-kanca kula, ojo sekali-kali lebih tergoda untuk korupsi. Engko tobatnya angel karena itu hakul adami. Karena misalkan pulau dekan korupsi, ada dana misalkan 1 miliar, tak korupsi 10%, 100 juta kan itu. Kan harus saya kembalikan kan itu hak adami. Kalau sudah tahunnya lewat saya kembalikan, ya apa cara yang berlaporan itu? Kan harus dimasukkan ke pembukuan kan itu. Kalau ketahuan sama pemeriksaan sama BPK, temuan kan, masuk ke polisian penjara kan itu. Makanya angel itu, angel. Karena itu baca angel, makanya jangan sekali-kali yang tergoda untuk korupsi itu gitu. Jadi ketika orang berfahisyah atau dolam anfusahum atau dia dolim pada dirinya sendiri, dosa-dosa untuk dirinya sendiri. Ya nopo orang itu dolim pada dirinya sendiri. Dan dengan itu matanya punya hak untuk tidur gitu. Terus sampai sehari semalam begadang terus. Boten 12 itu dolim. Sampean bapak sama di buju kan, buju sama jarning itu dolim itu. Belum ada siapa? Istri sampean kan itu kan. Makanya pulang kadang-kadang, kalau kan tahu maos salah satu media sosial. Ada orang jauh di sana luar Jawa itu selingkuh. Jadi istrinya selingkuh sama orang. Jadi suaminya sudah menduga, mungkin bojoku kita selingkuh kan itu. Akhirnya suaminya itu pamit keluar kan itu. Begitu pamit keluar, akhirnya kembali lagi melalui dapur, terus teng plafon. Tenan selingkuhannya teko kan itu. Selingkuhannya teko, akhirnya turun dari pokoknya dia pakai senjata tajam kan itu. Ternyata setelah diselidiki, ternyata suaminya itu dalam setiap harinya
tidak pernah di rumah kan itu. Di rumah pendopo terus kan itu. Untuk mencari uang, mencari rezeki di luar terus kan itu. Ya bojone ya kecut kan tadi kan itu. Ya makanya nek memang golek rezeki di luar daerah, bojone dijak kan itu. Ojo bojone kon ngomah dhewe kan itu. Karena dia sedang zalim kepada istrinya kan itu. Andai kata nanti selingkuhnya ternyata dosa kan itu, kayaknya suaminya ikut terkirimi dosanya kan. Kenapa terkirimi dosanya? Karena gara-gara istrinya diterlantarkan akhirnya dia selingkuh kan. Jadi zalim pada diri sendiri juga tidak boleh. Nah, kalau orang itu tergoda untuk itu, maka orang itu harus apa? Harus fastaghfirullah lidzunubihim. Dia secepatnya untuk taubat. Jadi kalau kesalahan kita kepada hakullah, secepatnya untuk membaca istighfar. Kalau kesalahan itu terhadap sesama, maka secepatnya kita untuk minta. Jadi saya tarikan ada yang terakhir, ciri orang yang bertakwa. Apa itu? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang sedikit tidurnya. Kalau nek bengi turuan, mulai jam piro? Jam 09.00. Tangi jam piro? Jam 4. Menurut termasuk kakek turu kan itu. Kenapa kok sampai jam 4 kakek turu? Mesti enggak sholat tahajud kan itu. Padahal ciri yang lain dari orang yang bertakwa itu adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur memperbanyak istighfar. Salah satu bacaan istighfar yang dicintai oleh Rasulullah adalah Rabbighfirli wa tub 'alayya warhamni innaka antat tawwabur rahim. Itulah bacaan istighfar yang sering dibaca oleh Rasulullah, dan beliau kalau membacanya rata-rata 100 kali. Rabbighfirli wa tub 'alayya warhamni innaka antat tawwabur rahim. Di samping Rasulullah itu baca sholat subuh sama sholat maghrib senantiasa membaca sayyidul istighfar. Jadi apa kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Apa tadi itu? Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala diwadika masatatu. A'udzu bika min syarri ma sanatu. A'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ba'da maghrib dengan baca itu, kalau malamnya ditakdirkan oleh Allah meninggal ahlu jannah. Ba'da subuh dengan membaca sayyidul istighfar niku, siangnya ditakdirkan oleh Allah meninggal ahlul jannah kan. Makanya kita kan dulu giliran kan. Kapan gilirannya awake dhewe niku? Mungkin ngetos kan? Ya, karena nggak tahu, maka jangan sampai lupa ba'da sholat maghrib sama sholat subuh kita baca sayyidul istighfar. Cukup sekali paling kita detik itu. Kayaknya 1 menit itu. Paling sekitar 20 detik lah itu. 20 detik. Tapi membaca itu tidak ringan, itu berat. Kecuali bagi orang yang memang oleh Allah dimudahkan oleh Allah. Jadi ini memperbanyak istighfar. Nah, ngendikannya Rasulullah, "Man kana aktsara istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa raja'a min haytsu la yahtasib." Barang siapa yang memperbanyak istighfar, manakala dia susah diganti dengan kegembiraan oleh Allah, manakala dia mendapatkan kesulitan hidup akan diberi jalan keluar oleh Allah, dan sering mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Banyak konco-konco teng kampus itu tanglet pulau. Karena di pondok saya itu tahun 2020 itu antara peminatnya sama daya tampungnya itu banyak peminatnya. Tahun 2021 juga sama kan itu. Orang heran. Kan pada masa pandemi Covid kan, kampus belum kuliah, belum offline. Jadi masih belum offline.
semester kemarin baru semester 1 sing offline, sing liyane masih online kan itu. Tapi kenapa seperti itu? Saya meyakini itu bagian dari banyak istighfar kan. Kalau itu berjuang dalam sehari semalam jangan sampai kurang dari 100 kali istighfar itu. Tapi aja diniati aku tak mau perbanyak istighfar ben santri wakeh. Enggak ngoten kan itu. Aku tak mau istighfar sing akeh jan rezekiku lancar. Enggak usah diniati seperti itu. Udah baca istighfar dengan ikhlas kan itu. Masalah rezeki lancar dan seterusnya itu urusan Allah kan itu. Jadi memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat. Sholawat yang diajarkan sebagai salatnya pendek sekali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita perbanyak sholawat itu karena kata Rasulullah, sekali kita membaca sholawat kepada beliau, maka kita akan mendapatkan 10 kali kebaikan. Jadi memperbanyak itu menjadi penting. Yang terakhir, ciri orang yang bertakwa adalah wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Orang yang menyadari bahwa di harta bendanya itu ada hak orang lain. Hak siapa? Orang lain yang meminta, yang karena butuh dan meminta, dan juga ada orang lain yang dia butuh tetapi tidak mau meminta. Makanya yang harus kita kasih tidak hanya yang meminta, tetapi kita juga harus mengasihi sesama kita yang kita yakini dia butuh. Kan banyak orang kan yang butuh tapi dia menjaga harga dirinya, tidak mau datang untuk meminta. Harus kita kasih juga kan, karena di antara harta benda kita ada orang lain. Nah, itulah ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa. Jadi makanya kalau masih di sana sini masih banyak yang belum bisa, ya mumpung kita masih hidup kan itu, monggo kita tingkatkan. Kita tingkatkan agar apa? Agar ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa sebagaimana dijelaskan oleh Allah sama Rasulnya itu betul-betul bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah kalau kita bisa mewujudkan itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang damai, orang yang tentram, orang yang nyaman. Dan seperti bapaknya tadi, kalau oleh Allah dikasih musibah, akan cepat diberi jalan keluar oleh Allah. Saya kira ngaten, bila menaik atas mengesahkan matur, maka kalau saya bisa menjawab, saya akan jawab. Kalau nggak bisa, itu saya simpan, nanti saya tanyakan kepada orang yang lebih ahli. Kalau kita mengatakan ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ada seorang ulama yang mengatakan Nabi Muhammad itu belum tentu kalau masuk surga? Dah itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang-orang yang mubasyarah bil jannah. Ada orang-orang yang mubasyarah bil jannah. Ketika Rasulullah itu sedang ada di kebun dengan salah satu sahabatnya, dan di kebun itu ada ya semacam gubul lah, itu ada semacam rumah, dan akhirnya dia tutup pintu, tok gitu. Akhirnya Rasulullah itu memerintahkan kepada sahabatnya itu buka dan kasih tahu kalau dia adalah ahli surga. Dan siapa dia? Ketika dibuka ternyata yang datang itu adalah Abu Bakar. Ada yang pintu lagi, dikasih tahu lagi bahwa kasih tahu kalau dia adalah ahli surga kan itu. Ternyata yang datang siapa? Umar bin Khattab. Ada pintu lagi kan itu, disuruh buka, dikasih tahu nanti dia akan menjadi ahli surga, tetapi di akhir hidupnya ada fitnah. Siapa dia? Utsman bin Affan kan. Jadi memang kalau melihat hadis-hadis itu kan itu yang mubasyarah bil jannah, Rasul tidak pernah menyebut dirinya sendiri. Saya adalah ahli surga kan. Jadi tidak pernah
Kita tidak pernah menemukan satu hadis pun di mana Rasulullah sendiri itu atau Allah yang menginformasikan bahwa Anda adalah akan menjadi ahli surga kan itu. Jadi mungkin dasarnya itu, mungkin dasarnya. Tetapi kita harus meyakini bahwa karena kita itu berjuang untuk menjadi ahli surga itu niru Rasulullah kan itu, maka kita harus yakin bahwa Rasulullah itu pasti akan masuk surga. Kalau Rasul tidak pasti masuk surga, terus sampai dia apa gitu. Terus memang tidak ada dalil yang terkait dengan itu, tetapi kita harus meyakini itu kan itu. Saya pikir pendapat-pendapat seperti itu gampang muncul di komunitas diskusi akademik ya gitu. Kemudian diskusi akademik yang nonton itu kan itu. Lah keluar nate kok. Saya itu pernah ketemu orang penulis novel gitu. Ada satu buku dia nulis itu, dia menjelaskan terkait dengan nikah mut'ah kan itu. Dengan berbagai dalilnya luar biasa lah itu. Nah, akhirnya saya tanya pas diskusi itu, Ustaz, saya mau tanya Ustaz kan itu. Bolehkah salah satu dari anak Ustaz itu saya mut'ah? Salah satu putri Ustaz saya mut'ah kan itu. Nanti saya kasih sekian kan itu. Enggak dijawab. Kadang-kadang orang itu ya, kalau dalam tataran akademik gitu, dalam tataran akademik itu memang orang diskusi sampai mana-mana kan itu. Tapi dalam implementasinya tidak mesti seperti itu. Nah, kalau sudah sesuatu yang disampaikan ke masyarakat tidak bijak, kalau pikiran sing nyeleneh tadi itu tersampaikan kan itu. Tersampaikan. Kula dulu rumiyin, Pak. Saya itu kan terkenal orang yang sangat rasional. Kebetulan kualitas akademik saya kan tinggi. Saya lulus doktor cum laude. Ketika waktu itu yang ujian doktor itu, yang wisuda itu ada 30, yang cum laude 2, salah satunya saya kan. Bayangan orang, wah ini paling karena lulusan cum laude apalagi dari Jakarta kan itu. Di Jakarta saya terkenal kan itu. Pikirannya yang liberal, yang macam-macam lah itu kan itu. Bayangan orang paling liberal kan itu. Ya saya kasih tahu sampean salah kan itu. Saya boleh jadi bisa liberal, tapi kan berhadapan dengan sesama akademisi kan itu. Nggak bisa berdiskusi dengan yang luar biasa. Tapi kalau saya ngomong ke masyarakat, nggak bisa gitu, nggak bisa. Jadi tadi pendapat itu bisa dibenarkan dalam kacamata saya kan itu. Tapi nek ngomongin masyarakat, Rasul tidak mesti masuk surga. Kalau dia melok sopo kan itu. Jadi materi. Ya saya bisa memahami omongan orang, sing ngomong nyeleneh kan itu. Tapi menurut saya omongan itu tidak bijak kalau tersampaikan ke masyarakat kan itu. Jadi ya makanya khatibun nasa ala qadri uqulihim. Nah, kan ngerti kan? Khatibun nasa. Kasih tahu manusia itu berdasarkan standar kemampuan akalnya. Dan masyarakat diajak pikir ngoten niku. Wah, itu dadi rusak kabeh mungkin. Rusak kabeh. Jadi ada contoh lain. Pak Harun Nasution itu dosen saya kebetulan. Banyak orang menuduh dia Mu'tazilah yang tidak percaya dengan siksa kubur. Luar biasa, tuduhan orang itu. Tapi saya kasih tahu, Anda tidak pernah tahu bagaimana Pak Harun hidup. Tidak pernah tahu Pak Harun hidup. Kalau melihat bukunya Pak Harun itu, orang yang sangat rasional. Tapi Pak Harun itu tidak pernah mau ngajar ketika tiba waktu sholat. Begitu mau tiba waktu sholat, Pak Harun pasti sholat jamaah. Pak Harun itu tidak mau menerima tamu setelah batas sholat Isya. Kata Pak Harun, setelah Isya itu adalah waktu saya untuk Allah. Dia gunakan itu banyak berzikir. Berarti nek wong delok bukune, apalagi Pak Harun punya anjing kan itu. Ya napa? Tentu-tentuan. Pak Harun punya anjing terus budi. Oh, kita kan langsung menghakimi kan itu. Kenapa kita menghakimi? Karena mayoritas orang Indonesia itu Syafi'iyah, dan bagi mazhab Syafi'i anjing itu adalah najis munggol. Patuh. Apakah ulama-ulama yang mengatakan anjing itu najis munggol atau? Enggak kan itu. Enggak. Lah kalau orang yang tahu itu, wah anjing. Lah kalau tahun 94 kalau kuliah di Jakarta itu badhe masuk teng ruang pasca disambut anjing besar-besar ngoten deh. Kalau Syafi'iyah kan mesti protokol-protokol kan itu. Saya tanya, anjingnya siapa ini? Apa jawaban orang mereka? Anjingnya Hadratus Syekh. Harun. Pak Harun itu orangnya sangat bersih.
sangat bersih. Nggak pernah mau ikutan. Bahkan dulu jadi rektor 2 periode, jadi dirut pasca sampai wafat. Baru ketika wafat hanya punya petakan, kos-kosan apa nih kalau? Petakan dan punya mobil tahun 85. Beliau wafat tahun 95. Jadi mobilnya sudah 10 tahun. Untuk ukuran orang yang jadi rektor 2 periode, jadi dirut bapak sampai wafat, dirut pasca sampai wafat. Sangat untuk para pejabat sangat miskin. Karena apa seperti itu? Jadi makanya orang itu kadang-kadang nonton gitu. Kalau melihat ketika diskusi ilmiah luar biasa, tetapi hidupnya itu seringkali berbeda. Nah, dan pikiran yang aneh-aneh kata Niko mungkin itu tersampaikan di forum yang sangat terbatas, akhirnya terbawa di luar. Jadi masalah kan itu. Pasti akan dihujat banyak orang. Nah, kadang-kadang orang tidak bijak di situ. Itu yang bilang malah Quraisy Pak. Yang bilang malah Quraisy. Iya, jadi iya tadi. Jadi dasarnya karena tadi kan dasarnya karena tadi. Jadi dasarnya karena memang tidak ada satupun dalil kan itu. Tidak ada satupun dalil terkait dengan itu. Ini seperti itu. Nah, ini jadi ya saya menyadari Pak Quraisy orang akademisi kan itu ya, seorang ilmuwan kan itu, yang kemampuannya memang ya tidak bisa diragukan. Pak Quraisy itu mungkin satu-satunya sejarah Al-Azhar orang yang S3 hanya cukup 2 tahun. Al-Azhar itu sulit sekali kan itu. Dan Pak Quraisy itu lulusnya summa cum laude. Summa cum laude itu kalau kuliah itu IP-nya 4 semua kan. Tidak ada yang salah. Orang Indonesia yang summa cum laude itu yang satu Pak Quraisyian, yang kedua Pak Agil Al-Munawwar. Pak Agil Al-Munawwar itu bisa mengetahui apa yang mau diujikan oleh dosennya kan itu. Itu Pak saya Husain Al-Munawwar. Oh enggak, jangan salah. Tidak korupsi. Jadi kan Pak Said ketika jadi Menteri Agama itu punya kebijakan kan ngeten gitu. Kalau saya tahu persis. Saya yakin betul Pak Said tidak mungkin korupsi. Tidak mungkin korupsi. Kenapa tidak mungkin korupsi? Karena ketika beliau itu dulu sebelum jadi Menteri Agama sering umroh, dan kalau kampus-kampus itu titip untuk belikan buku, sebelumnya belum gampang buku itu dibelikan, dan kalau ada diskonnya dibelikan buku lagi ya. Hanya Pak Agil itu tidak ngerti administrasi. Waktu itu kan menggunakan dana abadi umat untuk kesejahteraan pegawai Kemenang. Dengan sama-sama jadi pegawai, misalkan pegawai Kemenang golongan 4B sama saya terjadi 4B, gaji sama atau tidak? Sama kan? Enak mana? Dengan dapat gaji misalkan 10 juta di Jakarta sama 10 juta di Kediri. Di Kediri bisa membuat rumah di samping kantor, kan itu serba murah. Nah sementara di Jakarta kan jauh-jauh kan itu. Jauh-jauh, maka Pak Said itu menggunakan dana abadi umat itu untuk kesejahteraan karyawan, dan karena itu oleh KPK gitu dianggap sebagai bagian dari korupsi. Jadi orang korupsi itu bukan mesti. Jadi yang banyak adalah di sana memang ada koruptor, memang ada kali itu ya. Tapi sebagian itu gara-gara tidak tahu. Makanya kenapa saya tidak mau jadi kalau itu kan ada dekan Pak. Dekan itu bisa menjadi apa ya? Menjadi pengguna anggaran. Tapi saya tidak mau kan itu. Kenapa saya tidak mau? Aku mikir duit pusing ya kan itu. Mikir duit kapan mikir kitab kan itu kan itu. Jadi seharusnya saya punya hak. Jadi seluruh anggaran fakultas tarbiyah itu mestinya di tangan saya kan itu. Saya nggak mau kan itu. Karena apa? Saya khawatir itu. Karena saya nggak tahu gampang tak tanda tangani. Ternyata salah kan itu. Jadi temuan penjara kan itu. Dan nanti jadi repot kalau gitu. Terus makanya kita tidak, kalau Pak Said senang mengenal, saya tahu persis ya bagaimana beliau, karena saya belajar sama beliau S2, S3 ya, S2, S3 dan ingatan itu kan. Tapi kalau yang lain saya nggak tahu, yang lain yang akhirnya masuk penjara nih. Tapi kalau Pak Said senang menawar, saya tahu bagaimana kehidupan beliau. Nah, terus kalau saya walaupun tidak ada dalil, tapi saya meyakini Rasulullah pasti masuk. Karena apa? Beliaulah yang kita ikuti kan itu. Yang memang
10 orang yang mubasyarah bil jannah disampaikan oleh Rasul. Kalau Rasulullah bisa memberitahukan sahabat-sahabatnya itu masuk surga, beliau pastilah tahu kalau beliau itu adalah akan masuk surga, hanya tidak pernah tersampaikan kepada siapapun. Terus kita mengambil sisi untuk memahaminya ben awet dipena nggih. Ya kalau itu juga perlu diskusi panjang karena banyak juga seperti itu kan itu. Nanti kalau bahas itu panjang sekali ya, panjang sekali. Karena kan apa namanya? Apakah yang yuktina illa ma dhahara minha kan? Yang biasa tampak itu apa sih? Kan yang boleh ditampakkan sesuatu yang biasa tampak kan. Ternyata para sahabat berbeda kok. Ibnu Mas'ud sama Ibnu Abbas berbeda. Kalau Ibnu Mas'ud yang mengatakan illa ma dhahara minha itu adalah thiyab. Jadi yang biasa tampak dan boleh ditampakkan apa? Pakaian. Itu Ibnu Mas'ud. Tapi kalau Ibnu Abbas tidak. Illa ma dhahara minha itu adalah al-wajh sama al-kafain. Wajah sama telapak tangan kan itu. Makanya kalau bagi pengikut Ibnu Abbas itu bahwa bercadar tidak wajib, tangan tidak wajib. Tetapi seluruh ulama sepakat manakala ada seorang wanita yang manakala dia tidak memakai niqab menjadikan fitnah, maka dia wajib memakai niqab. Menimbulkan fitnah seperti apa? Misalkan karena saking cantiknya, begitu wajahnya dibuka, tonggo-tonggone akhirnya bujune ditinggal kan itu. Atau simpangan akhirnya bule. Nah itu artinya sudah menjadikan fitnah kan itu wajib. Jadi walaupun tadi saya katakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan tidak wajib, tetapi kalau sudah jadi fitnah diwajibkan untuk memakai itu. Jadi kalau wilayah khilafiyah ya, ini suatu perdebatan. Jadi wilayahnya ya menurut saya yang kita lebih menggunakan yang memang al-adah ya, yang menjadikan umum di tengah-tengah masyarakat. Rata-rata ngeten loh, coba ya. Kalau memakai khibar, sing bener kata sing jenengan dangleni dia itu. Dan kalau tidak seperti ini itu akhirnya dia akhirnya membuka aurat, dan karena membuka aurat akhirnya masuk neraka kan itu. Bukankah Aisyah atau kalau dalam NU itu muslimah yang zaman dulu itu akan masuk neraka semua kan? Iya kan? Coba kita lihat foto-foto aktivis kita dulu kan itu. Kerudung kan itu. Nah, oleh karenanya makanya kita masalah khilafiyah kita tidak perlu terlalu saling menyalahkan, yang penting kita tahu dasar dari masing-masing itu kan itu. Dasar masing-masing itu. Walaupun itu kalau santri saya juga saya suruh kalau pakai jilbab itu yang sampai kan bahasa Arabnya tidak jilbab ya, tapi khimar ya. Khumur itu artinya nih saku nih. Artinya yang namanya khumur itu harus menutupi saku. Jadi makanya kalau ada mahasiswa KKN itu larang keras itu memasukkan jilbabnya dimasukkan ke jaketnya kan biasanya mahasiswa itu dimasuk ke jaketnya itu namanya tidak ada fungsinya kan itu. Kita suruh tetap di luar kan itu menutupi itu kan. Kalau kita menggunakan Quran Al-Quran yang namanya jalabib itu kalau sekarang jubah. Kalau kita ada punya tradisi gitu. Jadi kan pakaiannya kan hanya kalau orang-orang Irak, orang-orang Arab itu kan di luar pakaian ini akan ada pakaian lagi ya. Pakaian yang jubah itu yang besar gitu. Kalau kita enggak kan itu. Jadi kalau mereka yang nonton itu kan itu. Jadi yang jalabibina itu kan yang sampai menutupi mata kaki ya itu. Jadi tidak seperti yang ini kan. Makanya banyak hal yang memang perlu kita diskusikan. Hanya menurut saya kalau sudah terkait dengan hukum untuk masyarakat itu kita gunakan huruf yang bermanfaat banyak untuk masyarakat kan itu. Jadi jadi tetap anak-anak saya kan itu, terus santri saya tetap tidak pernah
saya udah apa-apa kan enggak ya tetap kalau pakai jilbab sing aneh-aneh ngoten niku itu jilbab model ndi kan. Kalau saya tanya gitu dia sudah malu kan itu. Jadi mesti akan panjang-panjang seperti itu. Ngoten nggih terus sementara ngoten untuk kesempatan ini ada diskusi semoga membawa manfaat untuk kita dan yang terpenting adalah bagaimana agar kualitas keimanan kita, kualitas ketaatan kita ke depan akan menjadi semakin lebih baik, semakin lebih meningkat dan kita seluruhnya bisa husnul khatimah. Sesuatu yang keluar dari lisan kita adalah ucapan la ilaha illallah dan karena rasa antar kita yang saling cinta sehingga nanti di akhirat kita akan bersama-sama mendapatkan rahmatnya Allah, bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkata ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ditutup sekalian dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa talamidatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khairi wa ahli tuqa wa ahli al-Qur'an wal ibadah wa la tajalna wa iyyahum min ahli ad-dayr wa dalala ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allahumma inna na'udzu bika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika min al-barasi wal judud wa asqam. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa tarki syaqwa wa syaqdatil adha wa su'il qada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Ada Kiai Haji Ali Anwar atas materi yang disampaikan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kajian kita pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu sekalian yang berminat punya kalender, ada kalender yang dibagikan di belakang monggo.